Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dangau Inspirasi. Kembali lagi bersama Ibu Prof. Tuti Anggraini PhD dan saya Salsabila Francisca. Nah, kali ini kita akan membahas tentang edible flower, Bu. Nah, ini banyak orang yang tahu bunga itu hanya untuk hiasan. Nah, sebenarnya bunga ini bisa nggak dikonsumsi ya, Bu? Gitu. Ya, jadi edible flower, jadi sesuai dengan namanya edible. Edible itu artinya bisa dimakan, ya. Jadi memang ada beberapa jenis bunga itu yang bisa dimakan, jadi aman dari sisi komposisinya sehingga tidak merugikan untuk kesehatan. Jadi bahkan beberapa bunga itu banyak manfaatnya untuk kesehatan. Jadi karena kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Jadi memang tidak semua ya, tidak semua bunga itu bisa dimakan, tetapi ada beberapa bunga itu yang bisa dikonsumsi. Ya. Kalau jenis bunga-bunga yang bisa dikonsumsi itu apa aja, Bu? Yang umumnya di Indonesia ya, gitu. Jadi untuk edible flowernya sendiri itu sangat banyak ya. Apalagi terutama yang digunakan orang untuk pelengkap di garnish pada makanan gitu kan. Jadi dengan biasanya kan bunganya kecil-kecil itu, bunganya kecil-kecil, kemudian warna-warni ya, warna-warni karena pigmen yang ada di dalamnya, dan tentu saja karena di edible artinya tidak ada toksik di sana. Ya. Kemudian kalau untuk di Indonesia ya, di Indonesia kan juga sudah mulai populer ya, seperti bunga telang misalnya ya. Jadi dijadiin teh ya, Bu. Dijadikan teh atau diambil ekstraknya, dijadikan apa saja ya. Kemudian ada juga mahasiswa yang membubukkannya, kemudian dicampurkan ke dalam berbagai jenis makanan ya. Jadi karena keberadaan dari antosianinnya, jadi khususnya delfinidin ya, kalau ibu tidak salah nama antosianinnya, sehingga warnanya itu biru ya. Kemudian ada bunga melati. Nah, jadi bunga melati ini juga kan biasa digunakan orang sebagai campuran. Bunga melati ini adalah bahan pembuat teh wangi, Jadi teh wangi itu adalah teh yang dibuat dari teh hijau, kemudian di blending dengan bunga melati. Nah, sehingga bunga melatinya itu sendiri bisa dimakan, bisa diseduh juga, dijadikan seperti sebagaimana halnya kita menyeduh teh biasa. Nah, kalau jenis melati ini kan banyak nih, Bu. Ya. Nah, melati yang bisa dijadikan edible flower itu apa aja, Bu? Jenis melatinya? Kalau Ibu mungkin taunya ada cuman 2 ya. Jadi yang biasa di pekarangan itu ya, nggak tahu juga namanya. Jadi itu melati yang bisa digunakan ya. Kemudian ada melati gambir istilahnya ya. Nah, itu juga ya tetap ya mirip-mirip juga, secara aroma dia mirip, tapi mungkin beda varietas aja Oh, berarti tidak semua jenis melati juga bisa dijadikan teh ya, Bu? Kalau dalam hal ini kayaknya Ibu nggak terlalu tahu apakah ada melati-melati yang lain. Jelas yang kayaknya semua melati lah bisa digunakan sebagai, jadi edible ya, Bu? Ya, sebagai ini edible. Kemudian mungkin yang bunga lainnya seperti bunga pepaya ya, jadi lalapan ya, Bu? Jadi lalapan malah bunganya dengan karakteristik rasanya yang unik. Kita malah jadikan itu untuk sayur kan? Pahit-pahit. Pahit-pahitnya tapi enak itu. Jadi pahit-pahitnya karena ya polifenolnya tadi tinggi ya. Kemudian ada enzim-enzimnya juga yang tinggi di situ. Kemudian bunga lainnya kalau yang terkenal untuk teh itu diseduh bunganya sendiri, itu namanya chamomile. Teh chamomile ya. Chamomile tea. Jadi itu sangat terkenal itu. Jadi dikeringkan, diseduh untuk dijadikan teh. Itu bunga asli Indonesia atau? Tetapi ya chamomile tea ini di negara 4 musim kayaknya keberadaannya di banyak belum ada ya. Indonesia kayaknya ya mungkin harus dengan treatment khusus ya supaya dia bisa tumbuh. Ya. Nah, kemudian satu lagi mungkin yang terkenal untuk salah satu bunga yang paling terkenal dan paling mahal juga digunakan untuk berbagai jenis masakan, bunga saffron. Oh, saffron ya, Bu? Iya. Jadi saffron itu sebagai ini yang diambil itu kepala putiknya itu. Nah, di bagian dia ngambilnya per putik-putik gitu ya kan, Bu? Kecil-kecil ya. Iya. Itu yang berwarna merah itu.
dijadikan orang juga sebagai teh atau yang lain-lain untuk Itu masakan. mahalnya karena dia cukup lama untuk dalam masa panennya ya, Bu. Oh ya, mungkin barangkali ya, Iya, itu Ibu tidak terlalu tahu. Selain itu ada juga bunga apa? Rosella ya, Bu. Ah iya, Iya. bunga rosella itu juga Bunga biasa rosella. dijadikan teh ya, rasanya yang agak khasnya asam itu. Iya, 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 iya. Asam, kemudian warnanya yang berwarna Merah. Iya. Nah, itu karena keberadaan anthocyanin juga, itu salah satu warna kemerahan itu. Jadi cukup dikeringkan, kemudian diseduh udah. Atau kita campurkan ke bikin teh, campur rosella sedikit gitu. Nah, jadi banyak jenis bunga sebenarnya di Indonesia ini yang bisa dikonsumsi ya, Bu. ya. Nah, bermanfaat juga buat tubuh kita. Yang umumnya dikonsumsi itu mungkin ya kayak Ibu yang sampai tadi chamomile tea, ya, Bu. Tapi itu bukan endemik dari Indonesia ya, Bu. Nah, sebenarnya edible flower ini ada nggak sih, Bu, manfaatnya kalau dikonsumsi sama kita gitu, Bu? Iya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya dia bisa dikonsumsi ya, malah berefek baik untuk kesehatan. Seperti misalnya kalau yang digunakan sebagai garnish itu kan ada warna-warni ya. Nah, warna-warni itu kan juga sebagai pigmen alami, dia sebagai antioksidan biasanya, jadi baik untuk kesehatan. Kemudian misalnya kalau chamomile memang banyak situ senyawa aktif ya, komponen-komponen bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan sebagai anti kanker, anti tumor, anti peradangan, anti aging juga dari polifenol yang ada di dalam chamomile tadi, maupun di bunga pepaya. Bunga pepaya itu juga, jadi karena rasanya aja udah sepat ya. Sepat itu karena keberadaan polifenol yang ada di situ ya. Polifenol ini dia sebagai antioksidan yang sangat kuat. Nah, jadi itu manfaatnya untuk kesehatan itu baik sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Kemudian yang bunga telang, rosella ya. Nah, itu karena itu warna-warninya itu juga pigmen yang berfungsi sebagai antioksidan. Namanya anthocyanin. Ya. Kenapa dia beda warna? Karena jenis anthocyaninnya berbeda. Nah, makanya kalau bunga telang lebih ke biru, rosella lebih ke ungu gitu. Jadi tidak hanya bisa dimakan, tetapi dia selain itu kan dia juga mengandung serat. Jadi serat itu baik untuk pencernaan. Nah, jadi sebenarnya kalau dikonsumsi secara rutin kayak sekarang kan ada tuh, Bu, teh bunga telang itu dikonsumsi rutin setiap hari itu sebenarnya baik atau enggak ya, Bu? Baik sekali, malah tidak masalah itu. Baik sekali karena memang kan komponennya itu bermanfaat untuk kesehatan. Jadi tidak apa-apa. Ada nggak, Bu, efek samping dari, mungkin ada beberapa orang yang yang nggak cocok sama konsumsi sejauh bunga? ini kalau untuk bunga-bunga itu tidak ada alergen yang ditimbulkan ya. Jadi alergen itu paling kan di beberapa, kalau yang Ibu tahu ya, alergen itu misalnya hanya laktosa ya. Laktosa itu yang ada di susu, kemudian mungkin di gluten sejenis protein. Kalau untuk polifenol sepertinya belum ada alergen ya yang disebabkan oleh itu, malah untuk penyembuhan malah ya. Kalau kita rutin mungkin lebih untuk preventif ya, preventif terhadap penyakit tertentu. Berarti bisa dibilang mengkonsumsi bunga ini hampir 100% aman ya, Bu, untuk tubuh ya, Bu? Yang edible ya. Iya, yang edible flowernya. Nah, sekian informasi yang dapat disampaikan oleh Ibu Tuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.